Baik, kita lanjut lagi pemirsa. Tadi saya bilang ke Mbak Sarah, biasanya orang yang di tengah-tengah untuk bisa mendamaikan dua belah pihak itu agak sulit menjadi orang tengah. Apakah itu juga yang dirasakan Pak Prabowo? Karena sama-sama menghormati Pak Jokowi dengan Bu Mega. Saya rasa dalam hal ini konteksnya berbeda ya. Karena beliau, Pak Prabowo, selalu menyampaikan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Semua yang bekerja sama dengan beliau termasuk dalam koalisi memahami betul stance beliau adalah demokrasi gotong royong. Sehingga PDI Perjuangan maupun juga Bu Megawati pasti akan dilihat sebagai mitra strategis. Terlepas dari apapun yang mau itu Pak Jokowi maupun yang lainnya, beliau sangat clear tentang hal itu. Bahwa kita kalau mau membangun bangsa ini ke depan harus bekerja sama dengan siapapun. Mau itu dengan dalam tanda kutip oposisi sekalipun tetap harus ada kerjasama yang baik. Oke, ada 3 belah pihak di sini Bang Masinton. Jadi bagaimana supaya 3 belah pihak ini bisa selaras? Bu Mega dengan Pak Prabowo itu pasangan. 2009 lalu beliau berdua itu pasangan. Capres dan calon wakil presiden. Jadi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo itu no problem. Nah artinya relasi berdua kapanpun bisa ketemu, apalagi nih pasca putusan MK nanti ya, tinggal cari waktu aja tuh antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Ya, mungkin menjadi ganjalan, mungkin ada orang ketiganya, mungkin gitu. Siapa kan. orang ketiganya, Bang? Ya kita nggak tahu orang ketiga ini. Tadi saya bilang 3 belah pihak, Bu Ya, Mega, Pak Prabowo, Pak Jokowi. Ya mungkin yang tadi yang disebut terakhir tadi mungkin jadi sandungan orang pihak ketiganya tadi. Jadi menurut saya relasi antara Bu Mega dan Pak Prabowo itu relasi yang sangat baik, ya. Pasti punya kemandirian dalam melakukan komunikasi dan silaturahmi serta urusan-urusan diplomasi yang masing-masing otonom lah. Apalagi Pak Prabowo adalah seorang ksatria, Bu Mega juga memiliki sikap yang sama. Nah tentu faktor orang ketiga ini ya bisa disingkirkan dulu ini. Kan gitu. Apalagi hari ini bangsa ini ya kita perlu perlu memperkuat ikatan-ikatan silaturahmi. Coba di poin itu ya. Sebentar ya Kang Pipin ya. Saya lempar dulu ya. Yang bersikap ksatria bukan terhadap orang yang palsu lah kira-kira gitu. Apakah mungkin orang ketiga disingkirkan sementara orang ketiga ini begitu penting? Mas Kodari. Ya saya kira sih kita balik ya di depan. Silakan datang saja ke Teguh Umar. Saya kira kan dalam realita politik nggak seperti itu. Pasti sebelum datang kan ada komunikasi dulu, ada koordinasi dulu. Yang jelas kalau dari bahasa-bahasanya Mas Hasto kan memang kelihatannya tidak mau menerima Pak Jokowi ya. Dan saya tidak mengatakan bahwa Pak Hasto yang menyebabkan pertemuan ini tidak terjadi. Menurut saya Bu Mega memang nggak mau ketemu dengan Pak Jokowi gitu. Kalau bicara Pak Prabowo, beliau tentu dengan Pak Jokowi welcome, dengan Bu Mega juga welcome. Dan saya kira Pak Jokowi juga sebetulnya dengan Bu Mega juga welcome saja kalau mau ketemu. Ya sebagaimana barangkali kalau kita lihat Pak SBY kan gesturnya mau ketemu dengan Ibu Mega, tetapi kan Ibu Meganya yang tidak mau ketemu dengan Pak SBY begitu. Jadi saya yakin dengan pernyataan Mas Hasto misalnya ketemu dengan anak ranting dulu itu kan sebetulnya pesan nggak mau terima. Kalau memang mau terima pasti bicaranya, oke, kita aturkan waktu dengan Ibu Mega akan ketemu. Sebenarnya gitu. Datang aja Bang, bawa anak mantu. Gak bisa bos. Gak bisa. Kemarin itu datang kok ngerti datang alamat yang jelas. Kemarin dengan sekarang kan bahasa pengantarnya berbeda. Datanglah. Kalau yang dulu kan nggak ada istilah ketemu dengan anak ranting dulu, nggak ada. Sekarang ada bahasa ketemu dengan anak ranting dulu. Karena kemarin itu kan datang aja langsung bawa anak mantu, bawa cucu, namanya keluarga kok silaturahmi lebaran itu keluarga. Begini kan kelihatan bahasa-bahasa yang sudah muncul selama ini, baik dari Pak Hasto ya maupun dari Ibu Mega sendiri begitu. Yang istilahnya begini, kita ini kan sebagai manusia, apalagi Indonesia Timur, tentu tahu kita ini akan diterima atau tidak diterima kan ya Pak Pipin ya gitu. Nah kalau nggak diterima tetap datang itu namanya nggak tahu diri kan gitu. Oke, kita ke Kang Pipin dulu ya, sudah senyum-senyum Kang Pipin. Kang Pipin supaya dikasih
Terus terang saya ini menjembatani antara host dengan Kang Pipin. Terima kasih sudah jadi co-host. Terus gitu loh. Oke. Nggak disentuh-sentuh. Kang Saya orang Pipin. ketiga yang menyambungkan rasa dengan Kang Pipin. Karena Kang Pipin harus mendapatkan seluruh gambaran dulu. Kang Pipin, sebagai partai yang sekarang berada di posisi oposisi, kemungkinan nanti juga akan oposisi, melihat dinamika politik yang terjadi di dalam lingkaran kekuasaan saat ini, apa pendapatnya Kang Pipin? Ya, ini realitas politik ya, bahwa kita melihat bahwa konflik ya, pertemuan dulu mungkin kerjasama bisa pecah belah ya. Kalau memang ada di antara kedua belah pihak ada persoalan. Ya bagi kami ya, kalau kita berharap ya bahwa Pilpres itu selesai tanpa ada gugatan ke MK, kalah menang, kita siap. Ketika tidak ada di situ dugaan kecurangan dan pelanggaran, tidak ada proses di mana kekuatan itu mendukung salah satu calon. Kalau di negara-negara maju kita lihat indah gitu, ketika Pilpres selesai, KPU mengumumkan, kemudian capres yang lain menyambut dan langsung merespon. Tetapi ini tidak terjadi. Di hampir setiap Pilpres kita tidak terjadi kejadian seperti di negara-negara maju. Dan ya meskipun ya kalau masyarakat secara umum ya, kalaupun tadi kalau kita menyaksikan bagaimana susahnya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, ya saya sih memahami kondisi di mana dulu misalnya siapa yang patron, siapa yang klien di situ ya, hubungannya mungkin saat ini misalnya seimbang atau misalnya ada merasa lebih tinggi dan sebagainya. Ada perbedaan kondisi itu yang mungkin roda merasa sudah berputar, kemudian kekuatan politik dimiliki oleh yang lain, dan di berbagai konflik politik itu sering terjadi. Tetapi lagi-lagi saya selalu berpikir bahwa apakah memang wacana ini harus terus dinaikkan, bahwa keseteruan itu terjadi, maka ya kita sangat berharap bahwa itu tidak pernah terjadi di bawah. Dan kalau saya melihat di bawah, memang tidak ada halal bihalal saja. Pemilu selesai, kemudian saat ini tidak ada konflik yang terlalu berarti di bawah. Halal bihalal terjadi, salam-salaman, perbedaan sudah selesai. Tetapi yang luar biasanya adalah saat ini kita secara proporsional, secara dewasa untuk menanti keputusan Mahkamah Konstitusi yang sebagai acuan nanti yang final and binding, akhir dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang menjadi kesepakatan. Misalnya saat ini kenapa misalnya belum ada pertemuan antara PKS dengan Gerindra dengan Pak Prabowo misalnya dengan yang lainnya misalnya. Karena kita ingin menghormati, biarkanlah MK menyelesaikan kasus itu, dan setelah itu ada potensi pertemuan-pertemuan bisa jadi terjadi. Karena kita tidak boleh larut dalam kondisi seperti saat ini. Tetapi kita tentu berharap bahwa keadilan hukum itu bisa kita dapatkan. Bahwa kita ingin MK sebagai garda untuk menjaga demokrasi kita, konstitusi kita dijaga, itu kita harapkan. Baik. Tapi silaturahim kita tetap harus terjalin. Kapan? Bisa jadi semoga setelah MK. Sisi silaturahim ya. Mumpung kita baru habis lebaran, pertanyaan saya Mbak Sarah, PKS kira-kira bakal didatangi juga tidak oleh Pak Prabowo? Wah, kalau misalkan pertanyaannya didatangi saya kurang tahu, tapi kalau misalkan bertemu saya yakin sekali lagi tadi yang kami sampaikan. Betul. Istilahnya pertemuan pintu akan selalu terbuka, Apalagi sahabat lama ya. Apalagi sahabat lama, kita berjuang juga bersama cukup lama. Jadi kembali lagi Pak Prabowo sangat berharap ada kerjasama yang baik. Apakah itu di dalam pemerintahan atau di luar, tetap harus ada hubungan kerjasama demi bangsa dan negara. Oke, baik. Tapi kalau boleh usul nggak usah diajak, Mbak. Udah kalah ini nggak apa-apa. Biarkan di luar menjadi posisi. Dan PKS sudah menyatakan siap untuk melakukan itu semua. Biarkan PKS dan PDP berada di luar. Kalaupun diajak juga belum. Tapi dulu ya, saya ingat ya, dulu ketika Pak Prabowo memilih untuk bergabung dengan pemerintahan, kami dari PKS datang silaturahim ke Kertanegara untuk menyampaikan bahwa Pak Prabowo, kami menghormati pilihan Bapak, silahkan Bapak berada dalam pemerintahan dan kami berada tetap di luar pemerintahan. Jadi komunikasi kami pada saat dimana diajak atau tidak diajak, bagaimanapun kami akan memutuskan.
bukan karena diajak atau diajak. Jadi kami akan memutuskan. Jadi 99 anggota Majelis Syuro itu akan memutuskan berdasarkan maslahat dan madorotnya itu. Apa kira-kira kepentingan lebih besar di dalam atau di luar. Oke. 10 tahun kemarin kita melihat di luar lebih baik karena tidak ada oposisi di situ. Kewajaran demokrasi tidak ada. PKS harus mengambil sikap berada di luar pemerintahan. Untuk periode mendatang belum dan tentu mendatang ya? tentu kami harus pertimbangkan maslahat madorotnya berada di luar atau di dalam Oke, jadi belum pasti 100% akan oposisi, saya masih kira. terbuka Setelah peluang. MK akan diputuskan. Setelah MK, oke. Mas Adi, kita kembali lagi ke berbicara 3 tokoh utama negeri ini ya. Kalau tadi kita berbicara bagaimana Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak, baik itu di dalam maupun di luar pemerintahan, apakah Pak Prabowo bisa berhasil memegang peran sentral sebagai penengah antara semua pihak, terutama Pak Jokowi dengan Bu Mega? Ya kalau harapan publik harusnya di situ karena Prabowo yang ditetapkan sebagai presiden tentu harus menjadi bridging di antara presiden-presiden yang terdahulu yang memiliki jarak psikologis yang tidak bisa ditembus ya. Tapi kalau melihat kecenderungan per hari ini sekalipun Pak Jokowi tidak bisa menjadi bridging antara Pak SBY misalnya dengan Bu Mega, antara Bu Megawati dengan Pak Surya Paloh dan yang lainnya. Nggak bisa, nggak ada garansi apapun. Sekalipun kita tahu bahwa Prabowo Subianto punya hubungan baik dengan Megawati, Prabowo punya hubungan baik dengan Pak Jokowi, tak ada garansi apapun. Karena ini menyangkut luka lama yang saya kira memang agak sulit untuk bisa diwujudkan. Ya. Apalagi terkait dengan Pak Jokowi yang saya kira lukanya baru terbentuk dan ini butuh waktu yang sangat panjang. Mungkin pada level Pak Jokowi dan Bu Mega agak sulit saya membayangkan dalam waktu ini ya. 5 tahun, 10 tahun agak sulit bagi saya. Mungkin regenerasi setelahnya. Mungkin Saya aja ketemu Refli Harun susah, apalagi Pak Jokowi sama Bu Mega. Makanya kalau pada level Megawati dan Pak Jokowi tidak bisa bertemu karena ini menyangkut 2 keluarga besar ya. Paling level di bawahnya antara Mas Gibran dengan Mbak Puan. Kalau belum temu juga antara Jan Etes dengan anaknya Mbak Puan. Mungkin ya. Karena ini menyangkut keluarga besar kok. Kalau kita membaca sejarah panjang terkait dengan konflik ya soal internal partai atau kekuasaan yang menyangkut perang saudara itu, saya kira ada generasi-generasi yang itu sudah melampaui 5 sampai 6 generasi, baru kemudian ada islah secara politik. Ini yang saya kira kalau ditanya apakah Pak Prabowo bisa menjadi bridging, rasa-rasanya sulit. Dan saat ini saya membayangkan kalau betul apa yang disampaikan oleh Bang Kodari, ini orang dalam ini yang bicara, bahwa semacam ada klausul untuk menjaga sikap politik, terutama untuk menjaga hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena kalau Prabowo bertemu dengan Megawati, seakan-akan sudah menjadikan Pak Jokowi sebagai variabel yang dianggap tidak terlampau penting. Kan itu yang kemudian akan dihadap-hadapkan oleh publik. Kenapa dianggap tidak penting? Prabowo seakan-akan sudah bisa berdiri dengan keputusan politiknya tanpa memperhatikan suara-suara yang ada di belakangnya saat ini. Dulu kan kita sering mendengar setiap orang yang merasa tegak lurus dengan Pak Jokowi, merasa menjadi bagian tim dari Pak Jokowi, pertemuan politik dengan elit manapun itu kan harus seizin, harus sepengetahuan dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika Pak Erlangga ketemu dengan Surya Paloh itu ramai. Katanya itu tidak sesuai keinginan Pak Jokowi. Apalagi Pak Prabowo per hari ini kalau tiba-tiba bertemu dengan Mbak Mega, bukan tidak mungkin akan mengganggu disharmonisasi hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Di situ konteksnya. Jadi memang cukup dilematis ya si Melagama. Tergantung Pak Prabowo mau memilih Pak Jokowi ataukah memilih Bu Megawati. Itu aja sih. Silakan dijawab oleh nanti kubu yang sebelah kiri sini ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa sesaat lagi. Dipersembahkan oleh